yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi orang lain di sekitar kita supaya kita tidak terjebak di dalam kebodohan, melainkan kita bisa bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini dari surat Galatia pasal 6 ayat 1-4. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami lebih mendengarkan suara orang-orang di sekitar kami daripada kami mendengarkan keluarga kami. Pada bulan keluarga ini biarlah kami diingatkan supaya sesungguhnya keluarga adalah bagian berkat besar yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh hidup dalam sejahtera, dalam damai dengan keluarga kami, dan dengan demikian nama Tuhan juga akan semakin dipermuliakan. Kiranya Engkau akan berfirman kepada kami, supaya melalui firman Tuhan ini, kami semakin bersukacita hidup dengan keluarga. Berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang kedua mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu akan memenuhi hukum Kristus. Jadi salah satu hukum Kristus adalah hidup dengan saling menolong satu dengan yang lain, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Kita mungkin akan menganggap berkeluarga saling tolong-menolong itu hal biasa, tetapi akan menjadi luar biasa ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan dan kita tidak menolongnya karena ada pekerjaan lain, ada kesenangan lain, atau ada peristiwa lain yang harus kita kerjakan. Sehingga kita diperhadapkan pada masa-masa atau waktu untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, salah satu contoh, seorang anak itu kelas 6 SD, dia akan menghadapi ujian akhir. Lalu satu saat dia sedang menyelesaikan PR-nya. Itu terjadi pada hari Sabtu. Nah, bapaknya tidak kerja, ibunya juga tidak kerja. Tetapi kedua orang tua itu sedang sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Tiba-tiba anak itu teriak manggil ibunya. Ya, dia minta bantuan, dia minta tolong, dia katakan, aku tidak bisa menyelesaikan PR ini. Bagaimana, Ma? Lalu mamahnya dari dapur mengatakan, Mama ini sedang kagok, tidak bisa meninggalkan apa yang sedang Mama lakukan. Mama sedang bikin kue, ini kalau diputar terus berhenti, nanti tidak jadi. Mbok minta tolong Papa. Tetapi anak itu mengatakan, Papa dari tadi diam saja, dia sedang asik nonton tinju, tidak bisa diganggu, Mama kan tahu. Tapi ini susah sekali, anak itu merengek-rengek hampir nangis. Akhirnya si ibu
itu teriak. Ya teriak memanggil suaminya. Nah karena teriakannya agak keras, suaminya kaget. Lalu balas juga dengan agak keras, apa sih Ma? Kok teriak-teriak gitu? Lalu istrinya bilang, kamu lihat dong, tolongin anakmu itu. Dia hampir ujian, dia sedang mengerjakan PR dan tidak bisa. Bantulah dia. Aku ini kalau bisa saja tak bantu. Aku ini sedang tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Bapaknya bilang juga, aku yang tidak bisa, ini sedang pertandingan tinju. Tapi kemudian ketika dia nengok wajah anaknya, muram, bercucuran air mata, madek hati bapaknya ini. Lalu dia lihat dan dia katakan, oke, baik. Ya Ma, saya akan tolong. Dia segera berdiri, dia matikan TV-nya dan dia peluk anaknya. Jangan nangis. Maafkan Bapak ya, Bapak terlalu egois. Apa yang perlu Bapak bantu? Apa yang bisa Bapak bantu? Nah, anak itu mulai tenang. Dia tadinya ketakutan karena akan memaksa bapaknya untuk membantu dia, pasti dia akan dibentak-bentak. Tetapi ketika bapaknya datang dan memeluk dia, bahkan minta maaf, hati anak itu hancur, sedih. Dia peluk bapaknya sambil nangis, maaf ya Pak, aku ini tidak bisa betul-betul. Tidak apa-apa, kamu memang sedang belajar. Mari kita belajar bersama. Lalu ayah itu ambil bangku, duduk di sebelah anaknya, kemudian mulai melihat PR-nya dan dia kaget, aduh aku juga tidak bisa menjawab ini. Ya. Ada banyak memang orang tua yang sekarang mungkin pola belajarnya berbeda dengan anak-anak masa kini. Dan dia bingung bagaimana bisa membantu anaknya, nonton TV tadi lebih enak. Tapi kemudian mari kita lihat di Google, mungkin ada bantuan kunci untuk menjawab. Lalu ayahnya itu membuka Google dan dia bertanya dan dia melihat. Akhirnya mereka berdua bisa menyelesaikan PR walaupun butuh waktu cukup lama. Tetapi anak dan ayah itu menjalin komunikasi, tertawa bersama, bahagia bersama. Bahkan ketika akhirnya PR itu selesai, mereka kembali tos, wah, dengan gembira tos. Akhirnya selesai juga. Inilah hal yang sangat menarik. Ya. Nah, ketika mereka sudah selesai, kue yang dibuat ibunya juga selesai. Mamanya ini datang bawa sirup dengan kue-kue. Nah, karena sudah selesai, mari sekarang kita nikmati. Tadi mama tidak bisa tinggal karena ini sedang dibuat, lalu sebagian sudah masuk oven. Bagaimana itu bisa ditinggal? Lalu mamahnya bilang pada suaminya, maaf ya Pak, kesenanganmu terpaksa terganggu, kamu tidak bisa nonton tinju karena ini aku juga sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Suaminya mengatakan, sudahlah, tidak usah dipikir. Lalu suaminya mengatakan begini, mari kita menikmati hasil pekerjaan mama. Mereka makan, tertawa, lalu ada anak mereka yang kecil, adiknya si kakak tadi itu bangun dari tidur, dan mereka bergabung. Ya. Lalu adiknya yang kecil itu bilang, ayo jalan-jalan, kan ini hari Sabtu. Nah, orang tua ini kaget, oh iya ya, biasa mereka Sabtu jalan-jalan. Oke, kalau gitu kita nanti sore jalan-jalan, kita makan, cari makan di luar. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika mereka dalam perjalanan untuk cari makan sore, tiba-tiba telepon di kantong sang bapak ini berbunyi. Lalu dia minta tolong kakak, anak yang sulung yang duduk di sampingnya ambil telepon itu dan kemudian di speaker. Ya. Nah, si suami atau si bapak tuh tanya, halo siapa ini? Oh, kau tahu? Ya, ternyata dari temannya. Temannya itu tanya begini, kamu tadi lihat pertandingan tinju, wah seru banget gitu ya. Bapak itu menjawab, enggak, aku enggak bisa nonton karena aku harus menyelesaikan atau membantu anakku. Nah, temannya itu menjawab apa? Bodoh sekali kau. Acara begitu bagus kau tinggal. Bikin PR kan bisa ditinggal nanti atau ditunda nanti. Tapi acara tadi yang seru tidak bisa kamu tonton, bodoh sekali kau. Wah, anak itu marah mendengar teman bapaknya ngomong gitu. Tapi bapaknya langsung nyaut, kaulah yang bodoh. Kau tidak bisa merasakan sukacitanya
Seorang bapa yang bisa menghapus air mata anaknya. Bagaimana sukacitaku tadi ketika aku bisa membantu pekerjaan PR anakku. Aku memang tidak bisa pada awalnya, tapi ketika aku berdiskusi bersama, belajar bersama, dan PR itu selesai. Bukan cuma anakku yang senang, tapi aku juga senang karena aku mendapat kepintaran. Satu, kepintaran aku bisa mendampingi anakku di waktu-waktu yang sangat membutuhkan egoku. Aku bisa mengalahkan ego. Itu adalah kepandaian yang aku rasakan. Aku rasa aku tidak bodoh. Dan kaulah yang paling bodoh. Karena kau tidak bisa merasakan bagaimana sukacitanya anakmu ketika kau rangkul dia dan kau peluk dia. Aku tanya sekarang, ketika kau nonton, anak istrimu di mana? Teman itu diam dan kemudian menjawab dengan sedikit pelan suaranya. Anak istriku aku suruh jalan-jalan ke mall sendiri. Aku tidak ikut ke mall karena aku nonton tadi. Nah, apa kamu tahu? Apakah kamu bisa rasakan bagaimana istri dan anakmu merindukan kehadiranmu bisa makan bersama? Saat ini kami berempat sedang menuju rumah makan untuk kami bisa makan bersama. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Anakku tidak lagi marah, tidak lagi takut untuk belajar hari esok. Dia tahu bahwa bapaknya siap untuk mendampingi. Aku tidak tahu siapa yang bodoh. Lalu telepon itu ditutup. Dan ayah itu merangkul anak. Anak itu merangkul ayah. Ketika mereka sampai di rumah makan, mereka bisa makan bersama dengan sukacita. Menurut saudara, siapa yang bodoh? Bapak yang menolong anaknya? Atau bapak yang membiarkan anak dan istrinya jalan-jalan sendiri karena dia nonton TV untuk kesenangannya sendiri? Firman Tuhan mengajarkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bapak itu sadar bahwa anaknya membutuhkan dirinya sebagai seorang ayah. Wajahnya sudah kusut, sudah muram, penuh ketakutan, air mata, karena PR-nya belum selesai. Padahal dia juga sudah kepingin nanti sore bisa pergi. Seperti biasanya, Sabtu sore mereka jalan-jalan, kalau PR-nya nggak selesai, batal semua. Lalu ketika anaknya tanya, loh Pak, tadi Papa nggak jadi nonton, terus gimana? Oh, gampang. Itu kan bisa diulang. Nanti Papa bisa ngulang, bisa lihat lagi di YouTube banyak, itu bukan hal susah sekarang. Kalau dulu mungkin belum ada YouTube itu ya susah banget. Mengulang laginya harus nunggu nanti TV ngulang lagi. Tapi kalau sekarang nanti malam Bapak bisa lihat. Nggak usah dipikir. Bodoh dan bodoh adalah bagian dari kehidupan berkeluarga. Ada banyak orang sering menganggap kita bodoh. Ada banyak orang menganggap keluarga kita juga keluarga yang bodoh. Tetapi mari kita lihat. Jangan kita tersinggung, jangan kita marah. Kita bisa katakan ketika kamu mengatakan bodoh, maka sesungguhnya kamu yang lebih bodoh. Sebab kamu mementingkan egomu. Kamu tidak bertolong-tolongan menanggung beban keluarga. Tetapi kamu menonjolkan egomu sendiri. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, di mana tanggung jawabmu? Ini adalah bagian dari cerita tentang berkeluarga. Mari kita bangun keluarga kita dengan bertolong-tolongan, bukan dengan kebodohan. Orang lain bisa mengatakan kita bodoh. Tapi sukacita kita ketika kita bisa menopang, menolong keluarga kita. Apakah suami, istri, atau anak adalah sukacita terbesar yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan akan mengajarkan dan mengajak pada kita untuk kembali kita hidup di tengah keluarga dalam keharmonisan. Di dalam topang menopang, tolong menolong, saling membantu, menanggung beban satu dengan yang lain. Itulah ajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, tidak jarang kami dikatakan bodoh, tetapi tidak jarang kami juga menganggap bodoh sesama kami. Ampunilah kami ketika kami mementingkan diri dan tidak mencari kebahagiaan di tengah keluarga. Kami lebih mementingkan ego dan kesenangan pribadi kami. Biarlah sekarang kami bersama dengan keluarga boleh merasakan sukacita
saling topang, saling tolong, saling membantu sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan demikian, keluarga kami akan hidup dalam sukacita yang datang dari surga. Kiranya firman-Mu menguatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi